Bumi pernah punya dua bulan. Bayangkan suatu malam, puluhan ribu tahun yang lalu, langit gelap terbentang, dan dua benda bercahaya menggantung di atas kepala manusia purba. Satu adalah bulan yang kita kenal hari ini, namun satu lagi lebih kecil, lebih redup, dan perlahan mendekati ajalnya. Sebuah bulan kedua, yang kini telah lama lenyap. Kisah ini bukan dongeng, melainkan salah satu teori ilmiah paling menarik tentang sejarah awal bumi. Dan jika benar, maka langit malam kita dulu jauh lebih dramatis daripada yang bisa kita bayangkan sekarang. Inilah kisah tentang bagaimana bumi mungkin pernah memiliki dua bulan, dan bagaimana salah satunya hancur dalam peristiwa yang mengubah wajah bulan utama kita selamanya. Untuk memahami bagaimana hal ini mungkin terjadi, kita harus kembali ke masa ketika tata surya masih muda, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada era kacau ini, planet-planet belum memiliki bentuk yang stabil. Bumi sendiri masih merupakan bola magma panas yang diselimuti tabrakan asteroid dan komet. Dalam kekacauan inilah terjadi salah satu tumbukan paling monumental dalam sejarah kosmik, sebuah objek seukuran Mars yang oleh ilmuwan kita sebut Theia, menabrak bumi purba dengan kecepatan luar biasa. Tabrakan ini menghempaskan miliaran ton material keluar angkasa, dan dari puing-puing yang berputar itulah lahir satelit alami yang kita kenal sebagai bulan. Namun teori modern menyebutkan bahwa puing-puing itu tidak hanya membentuk satu, tetapi lebih dari satu objek besar. Disinilah kisah bulan kedua dimulai. Menurut beberapa model komputer, material hasil tabrakan Theia dapat berkumpul dalam dua pusat gravitasi berbeda. Satunya tumbuh menjadi bulan yang kita lihat saat ini. Yang satu lagi membentuk benda lebih kecil, mungkin hanya berukuran beberapa ratus kilometer, namun cukup besar untuk terlihat jelas di langit. Benda ini, menurut teori, mengorbit bumi dalam jarak yang berbeda dan bertahan selama jutaan tahun. Bulan kedua ini, dengan ukuran yang jauh lebih kecil, diperkirakan memiliki orbit yang lebih tidak stabil. Ia bisa saja berada di orbit luar, atau mungkin mengitari bulan utama sebagai semacam bulan dari bulan. Dan selama waktu itu, kedua bulan tersebut diprediksi perlahan-lahan saling mendekat. Gaya gravitasi memainkan tarian rumit yang akhirnya membawa mereka pada satu momen tragis. Tumbukan lambat, sebuah tabrakan tidak dengan kecepatan tinggi, melainkan benturan lembut yang berlangsung dalam skala waktu kosmik. Model simulasi menunjukkan bahwa tumbukan ini tidak akan menghancurkan kedua benda secara total. Alih-alih, bulan kecil akan menempel pada bulan utama, menumpuk pada salah satu sisinya. Inilah yang mungkin menjelaskan salah satu misteri bulan yang masih menjadi perdebatan, perbedaan ekstrim antara sisi dekat dan sisi jauh bulan. Sisi jauh bulan lebih bertonjolan, lebih tebal, dan memiliki komposisi geologi yang berbeda dibandingkan sisi yang menghadap ke bumi. Seolah-olah sesuatu pernah menghantam sisi tersebut dan menjadi bagian darinya. Teori dua bulan memberikan penjelasan yang masuk akal, bahwa sisi jauh bulan adalah bekas dari bulan kedua yang lenyap. Bayangkan malam hari setelah tumbukan besar itu, manusia belum ada, tetapi jika ada makhluk yang menyaksikannya, mereka akan melihat sebuah cahaya kecil yang perlahan memudar, seakan diserap oleh bulan besar. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang dibayangkan film-film fiksi ilmiah. Tumbukan lambat berarti proses ini berlangsung secara stabil, seperti dua bola raksasa yang saling menempel setelah jutaan tahun tarian gravitasi. Namun, apakah benar bumi pernah memiliki dua bulan? Hingga hari ini masih menjadi teori. Bukti langsung belum ditemukan, tetapi banyak data seismik, pengukuran permukaan, dan penelitian sedimen dari misi Apollo menunjukkan ketidaksimetrisan bulan luar biasa, sulit dijelaskan tanpa adanya peristiwa besar di masa lalu. Ini membuat teori bulan kedua semakin menarik dibahas para ilmuwan. Selain teori bulan kedua yang melekat pada bulan utama, ada juga teori lain yang menyebut bahwa bumi pernah memiliki bulan kecil yang terperangkap orbit sementara. Kita menyebut benda-benda semacam ini sebagai quasi-satellite atau bulan sementara. Pada tahun 2020 misalnya,
para astronom menemukan benda bernama 2020 CD3, sebuah objek kecil yang sempat terperangkap dalam orbit bumi selama beberapa tahun sebelum akhirnya pergi kembali ke ruang angkasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa bumi memang bisa memiliki bulan tambahan, meski sifatnya tidak permanen. Bisa jadi di masa lalu, objek yang lebih besar terperangkap lebih lama dan memberikan kesan bahwa bumi memiliki 2 bulan dalam periode tertentu. Kembali ke teori bulan kedua setelah tumbukan Theia, beberapa ilmuwan berusaha menganalisis secara lebih rinci. Mereka membuat model komputer skala besar yang mensimulasikan bagaimana 2 satelit bisa terbentuk bersamaan. Yang menarik, simulasi memperlihatkan bahwa bulan kecil akan memiliki orbit yang perlahan menyusut akibat interaksi gravitasi dengan bulan besar. Proses ini menurut perhitungan bisa berlangsung jutaan tahun sebelum terjadinya tumbukan lembut yang membawa keduanya menyatu. Jika teori ini benar, maka kita sedang melihat bulan yang sebenarnya merupakan gabungan dari 2 bulan awal bumi, sisi jauh bulan yang lebih tebal, struktur kerak yang berbeda, dan bentuk topografi aneh yang terlihat dari citra pesawat luar angkasa. Semua itu mungkin merupakan warisan bulan kecil itu. Mengapa hal ini penting? Karena ini memberi kita wawasan baru tentang bagaimana planet dan satelit terbentuk. Ternyata tata surya kita jauh lebih dinamis dan penuh peristiwa dari yang kita duga. Bumi bukan hanya pernah memiliki permukaan magma, lautan awal dan atmosfer yang berubah-ubah, tetapi juga mungkin pernah memiliki pertunjukan kosmik menakjubkan berupa 2 bulan yang menggantung di langit malam. Coba bayangkan bagaimana manusia purba akan menggambarkan langit seperti itu jika mereka sempat menyaksikannya. 2 bulan dengan ukuran berbeda, satu besar dan terang, satu kecil dan mungkin terlihat bergerak lebih cepat. Dalam banyak mitologi dunia, terdapat kisah tentang 2 benda langit yang bersaing, 2 dewa bulan atau 2 cahaya malam. Walaupun hal ini hanya kebetulan dan tidak memiliki bukti ilmiah untuk menghubungkannya, gagasan ini memikat imajinasi kita tentang masa lalu bumi yang misterius dan penuh kemungkinan. Namun terlepas dari segala kemungkinan itu, kenyataan saat ini adalah bumi hanya memiliki 1 bulan. Bulan yang kita lihat setiap malam mungkin merupakan hasil perjalanan panjang, tragedi kosmik dan evolusi yang sangat kompleks. Dan setiap kawah, setiap lembah, setiap gunung di permukaannya mungkin menyimpan cerita tentang saudara kecilnya yang hilang. Jika cerita ini membuat Anda melihat langit malam dengan cara yang berbeda, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah sains menarik lainnya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda yang suka teori kosmos dan misteri alam semesta. Dan tulis di kolom komentar, menurut Anda, apakah bumi benar-benar pernah memiliki 2 bulan? Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.